Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, nama Frederikus Salau, instansi SMP 4 Kenhilir, LPTK Universitas Palangkaraya. Dengan ini akan melaksanakan PPL siklus 2, supaya di dalam PPL siklus 2 ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, kelak berguna bagi saya sebagai guru serta berguna bagi para penerus bangsa. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Siap, Pak. Pagi, Pak. Ya, silakan duduk. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, pastinya kita harus mengawali dengan doa, ya. Kita mengawali dengan doa supaya pelajaran pengajar pada hari ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pada hari ini silakan memimpin kita di dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Katolik, perkenanlah saya untuk memimpinnya. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas berkat karunia-Mu, Kau perkenankan kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tugas kami sebagai pelajar. Kami mohon ya Bapa, dan tunjukkan dan bimbinglah kami, curahlah Roh-Mu ke dalam hati kami, sehingga dari pagi sampai siang nanti kami bisa belajar dengan baik. Kobarkanlah semangat kami, semoga dengan semangat itu kami bisa mengatasi godaan-godaan yang menghambat tugas kami. Akhirnya kami mohon berkat dan perlindungan-Mu, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hati-Mu. Doa ini kuserahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya. Ini adalah salah satu lagu wajib nasional ini sesuai dengan pelajaran kita pada hari ini, ya. Kepada pelangi silakan memimpin kita untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Semuanya berdiri, ya, biar semangat.
Indonesia. Tangan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Oke, terima kasih kepada Pelangi yang sudah memimpin kita untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan absensi dulu ya. Abang Elsa Hisbullah, Hadir Pak. Abang Mulhibno, Andrianus Rizky, Justina, sakit. Oke. Jadi ada beberapa orang yang tidak bisa hadir ya untuk proses belajar mengajar pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat. Tadi sudah sarapan? Sudah. Apa sayurnya? Hah? Kangkung. Nah, walaupun kangkung ya, tapi sebelum kita berangkat ke sekolah itu kita harus apa? Sarapan. Sarapan, ya. Harus sarapan, harus mempersiapkan fisik kita, ya. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita lihat dulu tujuannya, ya. Tujuan daripada proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Bapak minta tolong satu orang bacakan nanti ya. Silakan satu orang bacakan. Yesi. Pertama, apa tujuan kita? Setelah menonton video pembelajaran, peserta didik bisa menjalankan perilaku orang beriman sesuai nilai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam menilai didikan pemerintah dengan baik. Yang kedua, Melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu mengembangkan sikap toleransi sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam menilai didikan pemerintah dengan benar. 3. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan makna Sumpah Pemuda dari berbagai sumber informasi dengan baik. 4. Setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia dengan benar. 5. Setelah mencari referensi dengan aplikasi ChatGPT AI, peserta didik mampu memproyeksi semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia dengan baik. 6. Setelah mencari referensi dengan aplikasi ChatGPT AI, peserta didik mampu menyusun laporan hasil telah dengan makna Sumpah Pemuda dan menyajikan hasil telah di depan kelas dengan semangat saling menghargai dan menghormati dengan baik. oke, terima kasih kepada isi tepuk tangan.
Tuh. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Ya, setelah kamu nonton video, Bapak bagikan tugasnya. Ya, di sini kamu akan membedah ya bagaimana dari materi tadi dari video pembelajaran serta dengan ada PPT yang sudah Bapak printkan, kamu lihat di sini. Ya, kamu membedah apa yang belum kamu pahami dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan dengan kamu menonton video. Ya, tadi dengan sekilas yang Bapak jelaskan. Karena video tadi sudah lengkap dari awal sampai akhir. Ya. Sebelum kita bagi nih, kita bagi kelompok dulu. Ya, Cak Undi. Silakan. Silakan. Di sini kamu mencari pertanyaan-pertanyaan itu menggunakan satu buku paket yang ada di meja kamu, ya. Setelah itu PPT itu ya yang sudah Bapak print. Selanjutnya yaitu menggunakan aplikasi ChatGPT ya. Ini HP siapa? Nah, ini punya isi. Yang ini? Ini. Yang ini Bang Ibnu. Cari pertanyaannya dengan jawabannya ya. Buat pertanyaan sebanyak mungkin yang belum kamu pahami dari buku paket itu ya. Dan itu dari materi yang sudah Bapak print dari itu ya. Jadi kamu bisa lihat di situ ya yang belum kamu pahami. Buat pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu buat tadi dengan materi itu kamu ke depan ya bacakan ya nanti teman-teman yang lain menanggapi ya. Silakan dari kelompok berapa? Ya kelompok Bangau, silakan maju. Operatornya ya, kenalkan. Yang lain dengarkan ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum lanjut, kami ucapkan salam kenal dari kelompok kami. Dari kelompok 1, kelompok kami bernama kelompok Bangau. Kami berjumlah 4 orang yang terdiri atas ketua, moderator, penyaji 1, penyajian 2, nama-nama kelompok. Ketua Rani Pratama, penyajian 1 Kristensia Durniati, penyajian 2 Pelangi, moderator diri saya sendiri, sekretaris Pelangi. Dari kelompok kami akan mempresentasikan bab 5 mengenai Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang akan disajikan oleh penyajian 1 dan penyajian 2. Dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bahasa Indonesia. Meski demikian, Kongres Pemuda 1 sudah menunjukkan adanya pemahaman satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Sekian sajian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Silakan dari kelompok mana dulu? Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Elam. Nama saya Mas Esa. Saya ingin bertanya kepada Hemi. Dampak saling bermusuhan adalah? Tulis pertanyaannya dampak saling bermusuhan. Dampak saling bermusuhan adalah
dapat menciptakan ketergantungan konflik dan mempengaruhi antar individu, antar kelompok. Hal ini bisa merugikan secara emosional, sosial, dan bahkan ekonomi. Upaya untuk menciptakan perdamaian dan pemahaman bisa membantu mengurangi dampak negatif tersebut. Silakan kelompok lain. Kami dari kelompok Raja Wali mengucapkan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami hari ini. Saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Abang Mul sebagai ketua, Yusmita sebagai sekretaris, saya sendiri sebagai moderator, Angelita Karitin sebagai penyanyi 1, Abang Mul sebagai penyanyi 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini yang akan dibacakan oleh Angelita Karitin dan Abang Mul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apa makna dari Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah ikrar nasional dan persatuan yang diucapkan oleh pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1948. Isinya mengucapkan tekad untuk bersatu, berbahasa Indonesia, dan melawan penjajah. Sumpah Pemuda adalah simbol semangat perjuangan dalam membangun identitas nasionalis Indonesia. Pada tanggal berapakah bendera merah putih dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Makna merah putih bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Belani. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada Belani. Pada tanggal berapa bendera merah putih secara resmi diangkat sebagai bendera kebangsaan? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Perkenalkan, nama saya Asri Yuti, saya dari kelompok 4. Ini bertanya untuk Yusmita. Pada tanggal berapa Sumpah Pemuda diselenggarakan? Pada tanggal 28 Oktober 1928. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dari hasil rapat para pemuda yang ini pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Kali ini para pemuda menyelenggarakan rapat atau Kongres Pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), yakni organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Dan kami akhiri kerja kelompok kami hari ini. Jika ada kata yang salah dari kelompok kami hari ini, kami mohon maaf. Sekali lagi, kami dari kelompok Raja Wali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.
kelompok berapa? 6. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok elang yang berjumlah 3 orang. Yang pertama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua sekaligus moderator, Abang Ersa sebagai sekretaris sekaligus penyaji 1, Arel sebagai penyaji 2. Di sini kami akan membahas tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 yang diambil dari bab 5, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan terlebih dahulu penyaji kami akan membaca hasil dari diskusi kami atau akan membaca pertanyaan beserta jawaban yang telah kami pecahkan bersama. 1. Sumpah Pemuda diperingati tanggal. Sumber jawaban dari chat GPT. 1. 28 Oktober. Sumpah Pemuda bertujuan untuk menumbuhkan rasa 2. Persatuan. Bahasa Indonesia merupakan. Apakah ada pertanyaan dari hasil diskusi kami? Perkenalkan, saya Krisensial Fania Juniati dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada Abang Ersa. Sebutkan nama struktur pembentukan komite dari peristiwa Sumpah Pemuda. Jawabannya adalah Ketua Mohtar Gani, Sekretaris Jamaluddin Adi Negoro, Bendahara Suwarso, Anggota 1, Bandar Johan 2, Jan Toles Keliwir 3, Paul Binontuan 4, Hamami 59, Kinani Pane dan 6 Sardini. Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Satu Samudjadi, saya dari kelompok 4. Ini bertanya kepada Angela Nisa. Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi? Perkenalkan, nama saya Yusita dari Radyawati. Apa sejarah makna dan isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah? Bertanya kepada siapa? Kepada Angela Anissa. Jawabannya, makna dari Sumpah Pemuda ini adalah komitmen untuk mempertahankan kesatuan tanah air Indonesia, mengakui diri sebagai satu bangsa yang disatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Apakah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri dengan terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Beri aplaus untuk kelompok. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok Mutawasi berjumlah 4 orang. Perkenalkan, nama saya Marcelio Yusuf sebagai moderator, dan teman yang di sebelah kanan saya Marvin sebagai ketua, dan teman yang di sebelah kiri saya Lucia Sindri Claudia sebagai penyaji 1, dan di sebelah sini Salti Sandra Dewi sebagai sekretaris. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan 1. Apa makna dari Sumpah Pemuda? Jawaban. Sumpah Pemuda memiliki makna penting sebagai semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini dari kesimpulan yang telah kita dapatkan dari kelompok-kelompok tadi. Coba Elsa bacakan untuk kita. Jangan berdiri Elsa.
Ya. Berikut teks Sumpah Muda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami telah kalau tidak punya mimpi. Nilai-nilai dalam Sumpah Muda yaitu 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. 5. Dapat menerima dan menghargai pendapat. 6. Semangat persaudaraan. 7. Meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Simbol-simbol negara. A. Bendera negara merah putih. B. Bahasa Indonesia. C. Lambang negara Garuda Pancasila. D. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, jadi itu kesimpulan daripada materi hari ini ya, yang telah kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, adik kita masih kelompok, karena yang ada HP tadi kita akan mengisi evaluasi di kuisis ya. Di situ kamu buka kuisisnya. Pak, per kelompok Pak. Ya, tidak apa-apa. Itu perwakilan saja ya. Saya masuk. Ini materinya materi yang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Ada gambar kita di situ. Oke, selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Pada saudara ini silakan untuk memimpin kita di dalam doa. Siap, Selamat siang. Ya. Silakan ke sini, Tuan.